Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya nih? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Saya Mira Ramadhani Fitria Pasabi kali ini akan menjelaskan materi tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi kelas 10. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih itu observasi? Secara umum, observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Objek yang menjadi bahan untuk observasi bisa berupa benda, bisa juga berupa hal yang abstrak atau sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Misalnya, fenomena alam, pergeseran budaya, atau kondisi sosial yang terjadi di sekitar kita. Observasi bisa menjadi sebuah karya tulis jika dikemas dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Nah, jadi teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara umum, rinci, dan detail tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, jadi kalian sudah tahu ya pengertian dari teks laporan hasil observasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Jadi yang pertama yaitu faktual. Laporan hasil observasi harus disusun berdasarkan fakta atau berdasarkan keadaan sesungguhnya. Artinya, apa yang dilihat atau diamati sesuai dengan yang ada dalam laporan observasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu objektif. Laporan hasil observasi harus berdasarkan pengamatan objek, tidak menunjukkan pandangan pribadi dari penyusun laporan dan tidak adanya tanda-tanda keberpihakan pada suatu hal. Lalu yang ketiga yaitu umum. Topik teks observasi bersifat umum, di mana isi dari laporan adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh masyarakat luas. Lalu selanjutnya yaitu spesifik. Jadi hasil pengamatan berfokus pada satu masalah atau pembahasan tanpa adanya tambahan pembahasan yang tidak berkaitan dengan pokok pembahasan. Selanjutnya yaitu disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya harus logis. Jadi, teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Baik, itu saja ciri-cirinya. Jadi kalian sudah tahu ya apa saja ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Selanjutnya yaitu fungsi dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan observasi memiliki fungsi atau manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Fungsinya yang pertama, sebagai bahan penelitian. Lalu yang kedua yaitu sebagai sumber yang dapat dipercaya. Yang ketiga sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. Dan yang keempat sebagai dokumentasi. Dan yang kelima sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Selanjutnya yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Nah, strukturnya ini ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan.
berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Lalu yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Lalu yang ketiga yaitu deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Nah, jadi di sini kalian sudah tahu ya apa saja pengertiannya, ciri-cirinya, fungsinya, bahkan strukturnya. Komodo merupakan hewan sejenis reptil besar yang berkaki 4 dan wujudnya menyerupai kadal. Bedanya, ukuran hewan ini sangatlah besar. Komodo merupakan hewan langka yang sudah masuk kategori dilindungi. Komodo sudah dicanangkan menjadi satwa nasional bagi negara ini. Jika dilihat dari jauh dan dilihat sekilas, komodo tampak seperti biawak biasa. Tetapi ketika diperhatikan dengan seksama, binatang ini ukurannya jauh lebih besar dari biawak. Panjang tubuhnya bisa mencapai tinggi rata-rata orang Indonesia atau sekitar 165 cm. Panjang ekornya setara panjang badannya sehingga membuat panjang total hewan ini menjadi sekitar 3 meter lebih. Komodo memiliki badan yang panjang lebih besar dari kepala. Kepalanya agak memanjang, mirip dengan reptil pada umumnya. Matanya kecil dan berwarna. Mulutnya agak memanjang, giginya banyak, menyelimuti rahang di sekujur rahangnya. Gigi komodo cukup panjang dan sangat tajam. Lidahnya yang berwarna kuning serta menjulur keluar dan bercabang pada tepiannya. Kulitnya bersisik dan tampak keras, namun memiliki pola yang indah. Warna kulitnya coklat kehitam-hitaman dengan sedikit bias kuning keemasan. Pada bagian leher terdapat lipatan-lipatan kulitnya yang bersisik. Lipatan tersebut ditemukan pula di bagian ketiak depan dan lipatan paha bagian belakang. Bagian punggung ekornya bersisik menyerupai gergaji dengan arah miring ke belakang. Cakar komodo sangatlah tajam dan menukik. Bentuknya mirip cakar burung elang. Warnanya hitam legam dan biasa digunakan untuk bertarung melawan mangsanya. Komodo merupakan binatang yang cukup menyeramkan. Meski begitu, hewan ini memiliki sisik yang indah dengan tubuh gagah dan kekar. Oleh karena itu, komodo harus dipertahankan sebagai salah satu bukti nyata kekayaan negeri ini. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan kalian semua ya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.